Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, ada 4 hal yang harus kita rubah kalau kita ingin menjadi negara adikuasa lagi. Kalau kita ingin melestarikan ajaran leluhur. Kalau kita memang benar-benar ingin Indonesia ini menjadi mercusuar dunia kembali. Apakah 4 hal tersebut? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, langsung saja kita bahas mengenai 4 hal yang bisa membuat kita menjadi besar kembali, negara ini menjadi mercusuar dunia kembali. Karena semenjak Sirna Elang Kertaning Bumi atau runtuhnya kerajaan Majapahit, maka 4 hal ini juga ikut runtuh dari kehidupan masyarakat kita, bahkan dari pikiran-pikiran kita sudah mulai sirna. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah mental terjajah. Mental terjajah ini membuat kita menjadi pengemis, membuat kita menjadi sering framing, membuat kita menjadi sering menderita. Karena kita tidak bisa mendobrak penjara penjajahan itu. Dan itu sekarang kita rasakan sekali bahwa untuk kita berani melangkah itu perlu ribuan kali dan perlu mental yang super. Entah itu untuk usaha, entah itu untuk contoh kecil aja, misalnya melamar wanita, ngajak pacaran wanita, itu saja mental itu sudah butuh ratusan kali untuk berpikir. Itu karena sebetulnya kita sudah dibuat down. Dan itu terjadi sejak keruntuhan Majapahit. Kita menjadi mental yang terjajah. Adanya hanya kegetiran, adanya hanya ketakutan. Dan mental terjajah ini bukan hanya melalui kolonialisme, tapi bisa masuk dari segala lini, baik itu ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di sekolah. Contohnya, semua harus seragam, itu adalah mental terjajah. Membuat mental menjadi terjajah, kita tidak bebas. Kita tidak merdeka. Dari segi bahasa, kita lebih bangga bahasa orang lain daripada bahasa Indonesia, dari bahasa daerah. Ini mental terjajah. Dari produk, kita tidak bangga dengan produk Indonesia, tapi kita lebih mencintai produk-produk luar. Karena apa? Kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menciptakan sebuah produk teknologi. Ini adalah mental terjajah. Ya, jadi kalau ingin kita semua lepas dari penderitaan ini, kita harus membuang mental terjajah dan kita ganti menjadi mental seorang negara yang adikuasa atau superpower. Pemikiran-pemikirannya juga harus
menjadi pemikiran yang super power seperti yang dialami oleh Sriwijaya dan Mojopahit. Itu adalah mental-mental orang dengan negara super power. Ingat, dulu adalah Mojopahit dan Sriwijaya itu adalah negara adik kuasa di dunia ini. Macannya Asia, bukan hanya di Asia Tenggara. Sejak dulu Eropa belum ada, kita sudah menjadi macan Asia. Di mana di situ tidak ada penderitaan, ketakutan, yang ada hanya keberanian. Maka dari itu terbentuklah poros maritim dunia yang dibangun oleh Mojopahit. Maka dari itu ada pangkalan-pangkalan perang yang ada di Vietnam, di Thailand, bahkan sampai Selandia Baru, Madagaskar itu ditanam oleh Majapahit untuk mengantisipasi serangan dari luar. Berpikirnya sudah maju. Nah, maka dari itu kita harus menghilangkan mental terjajah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah korupsi. Nah, coba para koruptor ini hidup di zaman Majapahit, Sriwijaya, bahkan Kerajaan Medang. Pasti tidak akan berani. Karena apa? Kalau hidup di zaman itu berani korupsi satu keping uang saja, maka nyawa taruhannya. Dan bahkan bukan hanya nyawanya sendiri, tapi juga keluarganya akan dibantai habis. Nah, mengapa sekarang korupsi merajalela di tempat kita? Karena ini adalah didikan dari VOC. Ingat, VOC itu adalah VOC itu adalah kolonialisme Belanda. Dan bukan hanya Belanda saja, di dalamnya juga ada Spanyol, Inggris. Membentuk VOC. VOC itu adalah company dagang pertama kali di dunia. Nah, VOC ini ada di dalamnya 17 orang korupsi sehingga membuat VOC ini runtuh. Nah, VOC inilah yang mengajarkan kita untuk korupsi. Maka dari itu, sampai sekarang kita meniru budaya-budaya VOC, kolonialisme. Dengan ekonominya juga kita tiru. Ekonomi kolonialisme dengan 1.0-nya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini sudah dijajah dan mental-mental korupsi sudah ditanamkan sejak kita terjajah. Berbeda di zaman Majapahit, Sriwijaya. Berani korupsi, mati. Bahkan bukan hanya dia yang dimatikan, tapi seluruh keluarganya. Sehingga tidak ada keturunan. Beranikah negara kita mengambil langkah seperti Mojopahit dan Sriwijaya kalau memang sekarang ini kita gembar-gembor mau kembali ke kejayaan Nusantara? Semoga saja nanti ada pimpinan yang berani mengambil sikap seperti di zaman Kerajaan Medang sampai ke Kerajaan Majapahit. Korupsi sekecil apapun, singkirkan. Kalau memang mau menjadi mercusuar dunia kembali. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Sudah sangat jauh. Sekarang ini sudah sangat tipis untuk kejujuran.
terutama kejujuran pemerintah dan pejabatnya. Nah, ini juga hilang. Karena apa? Di zaman VOC, kolonialisme, dan masuknya pengaruh asing, itu membawa kebohongan. Karena untuk mengadu domba dari warga. Maka dari itu, sejak itulah kita sendiri dididik untuk berbohong, bahkan kepada diri kita sendiri kadang kita berbohong. Ketika di dalam ini merasakan saya sudah tidak kuat lagi, saya lelah, saya harus berhenti. Tapi di luar, jangan, kamu masih kuat, kamu masih kuat. Maka dari itu, hilang kejujuran ini. Kalau memang kita mau menjadi negara superpower lagi, ya kejujuran ini harus dikembalikan. Meliputi dari masyarakat yang paling bawah sampai ke pejabat yang paling tinggi. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita sendiri takut kepada saintis atau ilmuwan. Ingat sedulur, dari 280 juta penduduk warga Indonesia, hanya 30.000 yang bergelar doktor dan profesor. Tapi dari 30.000 yang bergelar doktor profesor itu adalah kebanyakan itu dari hukum, agama, dan ekonomi. Dari kedokteran dan teknik itu tidak sampai 1.000 orang yang bergelar profesor doktor. Nah, ini seakan-akan kita ini anti saintifik, anti ilmu pengetahuan. Banyak dokter, banyak profesor, tapi bidangnya apa? Hukum, ekonomi, sosial, agama. Tapi coba kita cek. Yang teknik, yang kedokteran, hanya berapa? Paling 1.000 orang saja nggak sampai dari 30.000. Maka dari itu, B.J. Habibie saja dijelekkan di negara kita, tidak diakui, tetapi diakui oleh Jerman, dibesarkan oleh Jerman. Sampai sekarang ilmuwan dari anak bangsa, apakah diakui? Apakah didukung? Tidak. Maka dari itu banyak ilmuwan kita yang masih remaja, dewasa kita ini direkrut oleh luar negeri untuk dibiayai, dikembangkan di sana, disponsori. Sedangkan kita, coba kita tanya, apa hasil BRIN, apa hasil LIPI, apa hasil Batan? Adakah penemuan baru, adakah ilmuwan baru yang tumbuh dari Indonesia? Ataukah hanya menghabiskan anggaran saja? Jadi masihkah kita ingin anti terhadap ilmuwan? Tapi kalau kita bisa merubah sifat ini, maka saya yakin ilmuwan dari Indonesia lebih banyak daripada Eropa dan luar negeri. Tinggal tunggu waktu saja. Jadi itulah sedulur yang membuat kita sampai sekarang adalah lemah. 4 hal ini yang harus dibenahi untuk menuju ke mercusuar dunia. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Dipokus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.